Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan penjelasan dokumen tentang RKL PLTA. Sebelum itu kami akan perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Septian, yang kedua saya sendiri Desta Lauren Dewanto, yang ketiga dari Jaya Azizur Rahim, yang keempat ada Enci Mulyani, dan yang terakhir ada Tangguh Oki Anggoro. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dan perkenalan mengenai RKL PLTA. Dokumen RKL ini dilatar belakangi oleh audit lingkungan hidup wajib terhadap PLTA Asahan 1 di bawah pengelolaan PT Bajradaya Sentranusa yang berlokasi di Kabupaten Toba, Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan. Dari hasil temuan audit lingkungan tersebut, diketahui bahwa kegiatan pada tahap pasca konstruksi hingga operasi PLTA Asahan 1 ini akan memiliki potensi dampak terhadap lingkungan dan perlunya upaya perbaikan manajemen untuk meningkatkan kinerja lingkungan di sekitar wilayah kerja PLTA Asahan 1. Menurut peraturan yang berlaku, selanjutnya akan dilakukan pengelolaan terhadap dampak penting tersebut sehingga perubahan yang terjadi tidak dapat diketahui dan ditangani dengan baik. Tata cara pengelolaan dampak-dampak tersebut dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau RKL ini. Maksud dan tujuan dari pengelolaan lingkungan ini adalah untuk mengupayakan pengelolaan di lingkungan yang ditimbulkan terkait dengan kegiatan pembangunan dan operasi PLTA Asahan 1 telah dilakukan termasuk komponen yang ada di dalamnya, mengetahui perubahan rona lingkungan baik lingkungan fisik, kimia, biologi maupun sosial ekonomi, sehingga dapat dikembangkan sistem tanggap darurat secara dini bagi terjadinya perubahan tersebut, serta merumuskan institusi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan institusi penggunaan hasil pemantauan lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan. 1. Pengendalian pencemaran air dan tanah. Dampak yang dikelola adalah terganggunya kualitas dan kuantitas air sungai Asahan dari sekitar bendung Intake hingga ke lokasi Tailres di sekitar powerhouse akibat kegiatan operasi dan perawatan PLTA Asahan 1, di mana dampak ini berasal dari beberapa sumber. Pertama, ceceran minyak solar dari tetesan minyak genset, pengisian bahan bakar, pembersihan mesin, dan peralatan genset dekat bendung Intake, serta dari kegiatan kapal dredging. Kedua, sedimentasi dari air buangan kolam pengendapan atau settlement ponds. Ketiga, erosi dan sedimentasi dari tapak bukaan seperti lokasi Adit 1 dan 2, lokasi spoil bank 1 dan 2, bekas bangunan, bekas mes karyawan, jalan masuk. Parameter dan tolak ukur yang akan dikelola dari dampak tersebut diantaranya kandungan minyak dan lemak, senyawa fenol dalam air sungai Asahan, kandungan residu terlarut dan residu tersuspensi dalam air buangan, kandungan logam berat dalam air sungai, dan luas areal reboisasi pada bekas tapak bukaan. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah untuk mempertahankan kondisi kualitas air sungai Asahan dengan upaya pengelolaannya adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan wadah-wadah pencegah tumpahan atau secondary containment untuk lokasi-lokasi yang masih menggunakan genset sebagai sumber listrik. Kedua, melakukan analisa sifat kimia dan fisik material timbunan di spoil bank. Hasilnya digunakan untuk menetapkan perlu tidaknya kolom-kolom kontrol dan pre-treatment bila diperlukan sebelum aliran air yang melalui soil bank menuju sungai Asahan. Ketiga, melakukan uji lab terhadap air buangan atau discharge water dari kolam-kolam pengendapan yang mengalir ke sungai Asahan, khususnya untuk parameter pH TSS dan TDS untuk menjaga kualitas air sungai Asahan terhadap potensi peningkatan sedimentasi kembali. Selanjutnya, melaksanakan reklamasi pada bekas tapak bukaan yang sudah tidak digunakan kembali
dan penghijauan dengan menggunakan legum atau jenis pohon lokal lainnya. Selanjutnya, melakukan pengelolaan kestabilan lereng di Spoilbank, salah satunya dengan cara mengamankan kestabilan lereng Spoilbank 1 dan 2 dari bahaya erosi dan longsor. Selanjutnya, melakukan pengelolaan sedimentasi di sepanjang sungai, salah satunya dengan melakukan pengerukan secara rutin di sepanjang sungai dan anak-anak sungai. Selanjutnya, melakukan pembuatan drainase sementara di sekeliling spoilbank untuk mencegah peningkatan sedimen sebelum masuk ke dalam sungai atau anak-anak sungai asahan. Terakhir, penyusunan dokumen rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terduga lainnya. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan di areal genset dekat bendung intake Spoilbank 1 dan 2, Settlement Ponds, areal tapak bukaan seperti di Adit 1 dan 2, bekas mes karyawan, bekas jalan masuk sungai asahan dan anak sungai di sekitar kegiatan. Waktu dan periode pemantauan dilakukan sekali saat pasca konstruksi untuk menyediakan wadah tumpahan, sekali saat pasca konstruksi untuk uji lab air buangan settlement ponds, sekali saat rehabilitasi dan reboisasi, dan sekali saat menyusun dokumen rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat atau keadaan tidak terduga lainnya. Serta selama tahap operasi dilakukan uji dokumen dan perbaikan dokumen setiap tahun sekali. Untuk institusi pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan pengelolaan dikelola oleh PLTA Asahan 1, pengawasan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan akan diterima oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir, dan Otorita Asahan. Rencana pengelolaan lingkungan yang kedua yaitu upaya pengelolaan limbah non-P3 atau sampah domestik. Dampak yang dikelola adalah terganggunya kondisi lingkungan di sekitar PLTA Asahan akibat timbulan sampah, di mana dampak ini berasal dari kegiatan kantor dan mes karyawan sebagai penghasil sampah. Parameter dan tolak ukur yang akan dikelola dari dampak tersebut diantaranya yaitu jumlah timbulan sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, dan kondisi kebersihan atau housekeeping di sekitar areal kantor dan mes karyawan secara visual. Tujuan lingkungan hidup ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang langsung ke lingkungan atau dibakar. Dengan upaya pengelolaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan program pengelolaan sampah secara sistematis dan jelas. Yang kedua, menyediakan fasilitas pemilahan sampah di seluruh areal kerja dan mes karyawan. Yang ketiga, melakukan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Dan yang terakhir, keempat, yaitu menyediakan tempat penampungan sementara dan bila diperlukan bersama, pemerintah setempat menetapkan lokasi pembuangan akhir sampah. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan di areal kantor, gedung pembangkit, dan mes karyawan. Waktu dan periode pemantauan dilakukan sekali saat pasca konstruksi untuk penyusunan sistem pengolahan sampah dan menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk daur ulang sampah dan perawatan serta perbaikan terhadap semua fasilitas pengolahan sampah secara berkala sepanjang tahap operasi. Untuk institusi pengelolaan lingkungan hidup, pelaksana pengelolaan dikelola oleh PLTA Asahan 1, pengawasan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir dan Dinas Pekerja Umum Kabupaten Toba Samosir. Pelapor hasil pengelolaan lingkungan akan diterima oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir, dan Otorita Asahan. Rencana pengelolaan lingkungan yang ketiga yaitu upaya pengelolaan limbah B3.
Dampak yang dikelola adalah terganggunya kondisi lingkungan di sekitar PLTA Asahan akibat limbah B3 yang dihasilkan, di mana dampak ini berasal dari beberapa sumber. Sumber yang pertama berasal dari kegiatan perawatan dan pembersihan alat dan mesin utama maupun penunjang dari operasi PLTA Asahan 1, sedangkan sumber yang kedua berasal dari kegiatan servis besar maupun kecil dari seluruh alat dan peralatan pembangkit listrik di powerhouse. Parameter dan tolak ukur yang akan dikelola dari dampak tersebut diantaranya kondisi kebersihan di sekitar areal powerhouse secara visual dan manifest pengiriman limbah B3 ke pengangkut yang diizinkan untuk dikirim ke tempat pengolahan akhir yang juga diizinkan. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah untuk mengurangi pembuangan langsung limbah B3 ke lingkungan untuk menghindari penurunan kualitas lingkungan secara umum. Dengan upaya pengelolaannya adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan tempat penampungan. Kedua, menyusun program pengelolaan limbah B3 secara sistematis dan jelas sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, melakukan pengelolaan terhadap ceceran minyak solar dari tetesan mesin genset, pengisian bahan bakar, dan pembersihan mesin dan peralatan genset, serta akibat kegiatan kapal dredging. Keempat, menyediakan label yang tepat pada kontainer yang sesuai dan tempat penyimpanan sementara sesuai peraturan yang berlaku. Terakhir, mengidentifikasi lokasi akhir dari limbah B3 beserta agen pengangkutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan di areal gedung pembangkit dan sekitar lokasi yang masih menggunakan genset. Sedangkan waktu dan periode pemantauan dilakukan sekali saat pasca konstruksi untuk penyusunan sistem pengolahan dan penyediaan sarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan limbah B3 dan pembangunan tempat penyimpanan limbah B3 beserta sarana yang dipersyaratkan pada saat pasca konstruksi. Untuk institusi pengelolaan lingkungan hidup, pelaksana pengelolaannya dikelola oleh PLTA Asahan 1, pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pelaporan hasil pengelolaan lingkungan akan diterima oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir, dan Otorita Asahan. Kesempatan kerja dan komunikasi antar pekerja. Dampak yang dikelola adalah kesempatan kerja, keterbatasan komunikasi di antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing, serta peningkatan komunikasi eksternal dengan masyarakat sekitar dan instansi terkait, yaitu pemerintah dan swasta, di mana dampak ini diakibatkan oleh terbatasnya kesempatan kerja masyarakat lokal dan adanya perbedaan bahasa yang digunakan dalam bekerja. Parameter dan tolak ukur yang akan dikelola dari dampak tersebut diantaranya jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam kegiatan, terbentuknya sistem manajemen lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, lancarnya komunikasi antar tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing, serta efektifnya komunikasi eksternal. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah untuk meningkatkan tenaga kerja lokal dan menghindari serta mengurangi resiko salah pengertian dalam penerapan kebijakan, prosedur, dan program-program LK3 yang telah disepakati bersama. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan manfaat operasi PLTA Asahan 1 bagi masyarakat sekitar. Dengan upaya pengelolaannya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan pekerja lokal sesuai keahlian yang dibutuhkan. 2. Meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja lokal yang terpilih sesuai kebutuhan operasional kegiatan. 3. Menyusun dan menerapkan SMLK 3 Asahan 1. 4. Menerapkan komunikasi antar pekerja dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. 5. Mewajibkan bagi kontraktor, supplier, dan konsultan asing untuk menyiapkan seluruh prosedur tertulis yang berkaitan dengan LK3 ke dalam bahasa Indonesia dan ataupun bahasa Inggris. Dan yang terakhir, melakukan training secara teratur untuk meningkatkan pengetahuan di bidang LK3. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan di seluruh areal kegiatan PLTA Asahan 1. Waktu dan periode pemantauan dilakukan sekali saat pasca konstruksi untuk penyusunan SMLK3 dan penetapan program pengembangan komunikasi internal ataupun eksternal. Tahap pasca konstruksi hingga operasi sesuai kebutuhan dalam menyiapkan prosedur tertulis mengenai standar penerapan kebijakan LK3 dan selama tahap operasi secara berkala untuk melakukan training dan pelatihan mengenai LK3. Untuk institusi pengelolaan lingkungan hidup,
Pelaksanaan pengelolaan dikelola oleh PT Bajra Daya Sentranusa, pengawas pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup akan diterima oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Toba Samosir, dan Otorita Asahan. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.